Duh. Mana? Di situ nggak ada Bibelnya. Ya Bang baca dulu. Ini saya udah buka. Cuman Abang baca dulu. Baru nanti saya baca dari sini. Nah, ini saya baca. Ya. Mereka sungguh ingat aku dan berarti. Ayat berapa? Bentar ya. Matius 4 nomor 41. Loh, kok hilang ya Matius 4 di sini ya? Enggak ada ayat 41 sini Bang. Hah? Enggak ada. Sebentar ya, sebentar. Sampai ayat 25 ini. Lukas. Oh, bentar. Nah, ini dia. Nah, Lukas berapa? 441. Lukas 4 ayat 41 ya. Iya. Coba Abang Maka, baca. setan-setan pun keluarlah daripada banyak orang itu sambil berteriak, katanya, engkau inilah anak Allah. Lalu Yesus melarangkan setan. Ya, setan itu berkata, sebab diketahui bahwa dia adalah Mesias. Coba Abang baca kok beda sama yang sini ya. Coba. Ini ya, Diulang. Ini saya tunjuk aja, ya. Ini ya. Saya baca di sini Bang ya. Nih, roh iblis juga keluar daripada ramai orang dan berteriak, engkau ini anak Allah. Lalu Yesus memarahi roh iblis itu dan tidak mengizinkan mereka bercakap karena mana ini? Mereka mengetahui dia adalah Kristus. Coba Abang artikan apa arti makna dari percemahan ini. Coba yang sepengetahuan Abang dan yang Abang ketahui. Baru nanti persis saya jelaskan gitu. Oke. Yesus itu marah ketika iblis memanggil dia itu anak Allah. Sementara kalian ya juga memanggil Yesus itu anak Allah. Dan yang memanggil Yesus itu anak Allah itu adalah iblis. Udah bisa saya jawab Bang. Jadi ketika kalian mengatakan atau memanggil Yesus, menyebut Yesus anak Allah, kalian mengikuti ya olok-olokan dari si iblis. Udah Bang? Kira udah bisa saya jawab? Ya, sekarang saya tanya ini sebelum Namboro menjawab. Ya, yang menyebut Yesus di dalam anak Allah dan dimarahi oleh Yesus di dalam Lukas 4:41 tadi siapa? Kayak mana? Yang memanggil Yesus anak Allah di dalam Lukas 4:41 tadi siapa? Begini Bang. Kita begini tunggu. Mengambil ayat itu Bang, kita tidak tunggu sebentar dulu saya jelaskan. Memanggil Yesus anak Allah dalam Lukas 4 nomor 41 siapa? Tidak ada di sini tertulis Bang bahwasanya iblis ataupun siapapun, tidak ada. Loh. Iya. Dengar, makanya saya bilang tadi Bang, biar saya baca dari ayat saya ini baru saya jelaskan gitu. Setan pun keluar daripada banyak orang itu sambil berteriak, engkau anak Allah. Siapa yang berteriak engkau anak Allah? Bukan itu pengertiannya itu Bang. Bukan. Jadi silakan coba dibaca di Bible. Begini. Makanya Abang jelaskan dulu baru nanti saya menjawab kan gitu. Satu-satu kita ngomong. Gitu loh. Saya udah baca. Tapi Anda bantah Bible Anda. Saya ini jawab ya Bang ya. Persoalannya kalian bantah Bible kalian. Bukan. Kita kan ini kan bertanya berdiskusi nih. Jadi kita satu-satu ngomongnya. Anda dibaca. Di Bible kalian coba baca. Di Bible Tamboro di situ baca coba. Sebelum ayat 41 di sini kan ada judulnya nih Bang. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kita ngambil kajian dari situ dulu ya Bang ya. Ya kan? Saya nggak membahas itu loh. Iya. Kita begini Bang, begini.
Sama dengan halnya Bang. Kita tidak mengambil dari ekor-ekornya saja kitab itu. Kita harus awal dan akhir kita harus mengetahui gitu. Yaudah, Kalau baca. kita mengambil ekor-ekornya saja, kitab Anda pun kalau kita ambil ekor-ekornya saja nggak ada yang benar. Ya Gitu. udah baca. Nomor Ya udah, kita harus begitu. Baru kita komitmen membahas. Kamu dibaca Namboro. Kita dari awalnya aja Bang ya. Yesus menyembuhkan ibu mertua itu kan dari awalnya Dari nih. teman-teman. Sebelum dapat ayat 41 kita harus membaca dari 38 dulu. Ya baca Ya. 38. Ya baca 38. 38 sampai 41 baru kita ambil kesimpulannya nanti bahwasanya Kristen itu menganut iblis atau tidak kan gitu. Ya silakan. Nah, dari judulnya saya Yesus aja sudah menyembuhkan orang begitu. Jadi kemudian ia meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Berarti Yesus ini sumber penolong. Ya, sebentar Bang, sebentar. Baca terus dulu. Nah, maka ia berdiri di sisi perempuan itu dan menghadik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ini ayat 40 ya Bang ya. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit. Dengarkan Bang, ketika matahari terbenam, semua orang, berarti semua orang pada saat itu datang Ya kepada Allah. Yesus. Dengarkan. 41-nya terus. Baca. Yang menderita macam-macam penyakit, ia pun meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan. Berarti dari badan mereka setan itu keluar. Iya. Dari Iya badan terus. orang yang penyakit itu setan itu keluar. Itu Iya, maksudnya Bang. Terus. Iya terus. Baca. Setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Nah, setan keluar. Setan itu bertanya, sambil engkau berteriak. anak Allah. Setan yang Dengar bertanya dulu. kepada Yesus, Bangku. Iya. Setan Jadi itu kenapa bertanya, jangan- engkau anak Allah. Sibolis. Katanya kepada Ganti, Yesus. ganti, Lalu ganti Yesus, kata-katanya. dengarkan Bang. Namboru ganti kata-katanya, jangan setan tapi sibolis ya. Sibolis itu berkata, apa kata sibolis sama Yesus? Silakan. Namboru. Jangan ganti ya, jangan kata-kata etan ya, tapi sibolis. Kena ban nanti kita. Silakan Namboru. Sibolis itu berkata apa? Silakan. Namboru. Sibolis itu berkata apa? Sibolis itu berkata apa Namboru? Aduh. Hah? Jangan bisukan dari situ, Bangku. Iya sibolis, Jangan. bilangnya sibolis. Lalu iblis itu berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka. Dengarkan Bangku. Karena iblis, karena orang yang penyakitan bisa sembuh. Lalu iblis bertanya, kok bisa aku keluar dari orang yang penyakitan ini ya? Kata iblis, apakah kamu saya anak tanya. Allah? Saya tanya, Nah. yang mengatakan Yesus anak Allah siapa? Iblis kan? Bertanya. Iblis. Oke, tunggu. Iblis itu Sekarang bertanya, saya tanya. karena Tunggu apa? dulu. Yes, Tunggu dengarkan dulu Bangku, jangan abang aja yang ngomong. Kalau kayak gini kan saya nggak bisa menjelaskan kitab saya. Iya, udah cukup, sudah dapat. Yang mengatakan Yesus itu anak Allah adalah iblis. Sekarang saya tanya, Kristen mengatakan Yesus anak Allah enggak? Yesus itu anak Allah, satu-satunya yang menyembuhkan sama iblis. penyakit. Nah, jadi yang jadi persoalannya apa Bangku? Oke, ketika Yesus dipanggil iblis anak Allah, apakah Yesus marah? Yesus bukan marah kepada setan. Jadi Dia marah kepada pengikutnya itu bahwasanya jangan berbicara tentang aku. Biarlah setan itu yang tahu apa yang saya perbuat. Begitu maksudnya nih Bangku. Bukan Yesus itu marah kepada setan, bukan. Abang salah penafsiran ini.
Yang ngomong itu iblis. Dengarkan. Ya kan? Umpamanya gini, yang protes itu Yesus. Maka yang dengarkan, marah Bang. itu adalah Yesus. Pada siapa Dengarkan, Yesus marah? saya buat Pada perumpamaan, iblis. Bangku. Kenapa Yesus marah pada iblis? Karena Bangku, iblis mengatakan Bang. Yesus itu anak Allah. Oh, Dengarkan. Yesus itu juga anak Allah. Berarti yang dimarahi Gimana oleh saya Yesus mau siapa? menjelaskan Oke. abang ngomong aja dari tadi di sana. Yang abang jangan ngomong doang lah. Ya kan kita berbicara berdiskusi Makanya nih. Namboru, ini tunjuk datanya aja ini, tunjuk datanya ya. Ini tuh tunjuk Ya. datanya ya. Ini. Ini datanya ini. Apa datanya di sana? Nih. Roh-roh iblis juga keluar daripada ramai orang dan Ya, berteriak. artinya "Kau anak stop dulu Allah." sampai di sana, Tunggu bangku. dulu. Dengarkan bangku. Roh-roh iblis itu keluar, berarti roh iblis yang merasuki sakit penyakit manusia itu keluar dari tubuhnya sehingga Kalian iblis itu nggak marah membahas kepada Allah, itu, Bapak. Namboru. Itu maksudnya Saya nggak bangku. membahas itu. Saya nggak bahas itu. Nah, yang Kita kan harus berteriak, mengkajinya ke sana, dengar bangku. dulu, Kita iya. bukan Yang mengkaji berteriak, ini bukan kayak kacang goreng, bangku. iya, yang berteriak mengatakan engkau anak Allah siapa? Yang berteriak. Yang berteriak itu iblis karena dia heran kok bisa dia keluar dari orang yang penyakitan. Iya, Penyakit iya. itu kan iblis, bangku. Iya, setelah iblis memanggil Yesus anak Allah, apakah Yesus marah? Kita lihat nih ayat berikutnya. Nah, Yesus memarahi roh iblis itu, marah dia. Ya dia marah Dia kepada marahnya iblis sama itu. iblis, Kenapa? bukan Coba, sama orang banyak. Bang. Ini Yesus marah ke siapa? Udah bisa saya menjawabnya. Jawab dulu, Yesus marah ke siapa? Yesus marah kepada iblis karena dia merasuki manusia. Karena manusia itu bukan tempatnya iblis, bangku. Enggak gitu penjelasannya. Iblis itu bukannya sedara daging dengan manusia. Makanya Yesus Enggak itu gitu. marah kepada iblis. Begitu, Bang. Maksudnya Itu ayat itu. ngarang, Namboru. Janganlah dimasuki oleh iblis tubuh Itu manusia. namanya Itu maksud Namboru ayat itu, bangku. Ngarang itu Namboru. Bukan melarang. Mau pendeta apapun yang abang bertanya, mau ustadz apapun kajiannya itu seperti itu, bangku. Udahlah, Abang itu kita bukan nggak bisa menafsirkan seperti gagal itu. memahaminya. Bukan, nggak bisa. Abang salah menafsirkan ayat ini. Iblis Oke. itu dimarahi dengarkan dulu, bangku. Dengarkan. Iblis itu dimarahi Yesus masuk karena dia masuk ke tubuh manusia sehingga manusia itu penyakit macam-macam penyakit. Lalu Yesus marah lah. Karena Dimana badan tertulis manusia seperti itu? ayat itu itu Dimana penafsirannya, tertulis bangku. Di mana Coba. tertulisnya seperti Coba itu? dulu, abang, bang, ku buat salah satu contoh. Udah, kita kasih contoh dulu. Lalu anak abang itu disakiti orang. Kita buat tafsiran. Marah nggak abang sama orang yang menyakiti anak abang? Dengar, Jawab abang di dulu. dalam Abang sih Lukas bang, bang, 4:41, jangan kita lari kemana-mana, bangku. Gak Jangan nyambung kita lari. itu. Bangku, jangan kita lari kemana-mana. Gak Kalau nyambung itu. seseorang menyakiti anak abang marah nggak? Gak nyambung itu. Kenapa nggak nyambung? Begini bang. Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Iblis itu menghuni badan orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu Yesus yang sayang kepada umatnya, dilihatlah orang-orang sakit. Ngapain kamu masuk ke badan manusia? Apakah itu tempatmu? Makanya Yesus itu marah. Wajar dong si orang Yesus yang sayang kepada umatnya marah, dihuni oleh iblis. Begitu Nggak gitu, kajiannya. nggak Bukannya gitu. kami percaya sama Rasanya iblis. Namboru. Abang aja. Gak nyambung itu, gak nyambung. Abang aja. Kalau orang yang udah lain iman, bang, lain kepercayaan itu emang katanya itu nggak nyambung. Oke, Mau Yesus berwibui pun aja. mulut saya. Abang juga berwibui mulutnya menerangkan Muhammad. Saya nggak paham, nggak nyambung juga, bang. Karena kita lain agama gitu. Oke, gimana kalau saya tunjukkan ayat Yesus pun kerasukan, gimana? Di mana kerasukan? Coba Oke, tunjukkan kita lihat ayatnya. Markus 3 nomor 22. Ya, coba. Yesus pun kerasukan, Yesus. Kita Teman-teman, saya nggak marah ya. Memang suara orang Batak kuat-kuat. Tanya dulu, ya kan, Bang Anipar? Suara orang Batak itu kuat-kuat ya kan? Saya nggak ada marah.
Namanya diskusi di live ini nggak ada marah-marah. Memang Dan suara orang Batak itu ahli kecil. Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan penghulu setan. Ia mengusir setan. Ada tertulis Yesus di sana. Oh, kalau itu kita baca dari nomor. Jadi kenapa Anda mengajikan Yesus itu kerasukan sementara Kita baca nomor kajiannya 21-nya. Kita baca nomor 21 sampai 24. tunjukkan yang ada Yesus kerasukan setan. Coba. Ini. Mana? Ini baca ya. Mana? Coba bacakan Abang. Bacakan. Nah ini, waktu Mana? kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata ia, mereka tidak waras lagi. Siapa yang nggak waras lagi? Siapa yang nggak waras Siapa di situ tertulis? Abang kajian Abang siapa nggak waras? Ahli ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu seton ia mengusir seton. Nah nih, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Dengar ini. Bagaimana iblis dapat merasuki? Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Ya? Yang mengusir iblis siapa? Yang mengusir iblis siapa? Coba terus kajian di ayatnya itu di mana Yesus? Di mana Yesus? Nggak ada. Yesus memanggil mereka katanya. Nggak ada Yesus tersihir. Nggak ada Bang. Jangan Abang menafsirkan seperti itu. Tidak ada. Tidak. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Kan Yesus memanggil berkata, bukan kata Yesus kesurupan atau apapun. Abang itu salah. Nggak ada. Tidak ada. Saya bantah. Tidak. No. Namboru yang baca dari nomor 15, silakan. Markus 3 nomor 15, baca lagi dulu. Silakan. Berapa? Markus 3 15 sampai dengan 23, silakan. Markus berapa? Markus 3 nomor 15 sampai 23, bacalah. Kita yang baca panjang kali Bang, panjang kali. Markus 3 ayat 15 sampai nomor berapa Bang? 25. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, sudah. terus. Ayat 16. Ke-12 orang yang ditetapnya itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anaknya Yedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang kedua diberi namanya Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Jolet. Ayat 19, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Lalu ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak ke kerumunan. Yang masuk ke dalam rumah siapa? Yang masuk ke dalam rumah siapa? Yesus. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makanan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka tidak waras lagi. Siapa? Mengambil siapa? Mengambil siapa kaum keluarganya? Di sini kan nggak ada dikatakan Yesus kan? Di ayat sebelumnya lah tadi baca. Yesus dengarkan Bang, kalau kita mengaji dari Bang, Yesus itu datang menetapkan murid-muridnya. Yang masuk ke dalam rumah siapa tadi di Namboru? Yang datang ke rumah itu adalah Yesus untuk menetapkan murid-muridnya. Menetapkan murid-muridnya kan? Oke. Ke-12 muridnya itu ditetapkan. Artinya itu Bang, ke-12 muridnya itu ditetapkan pada saat itu. Iya, yang dijemput sama kaum keluarganya siapa? Gak ada katanya Yesus bukan ada. Karena iya, Yesus masuk bukan sendirian. Yesus itu masuk bersama 12 murid-muridnya. Iya, yang dijemput sama kaum keluarganya itu siapa di situ? Coba tunggu. Ayat berapa tadi?
mereka datang mengambilnya sebab kata mereka tidak waras lagi. Dan ahli-ahli yang Taurat dikatakan yang tidak datang waras ke lagi Yerusalem siapa? berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan Beelzebul. penghulu setan dan mengusir setan. Tahu nggak abang artinya dan maknanya ini? Iya, Tahu yang nggak? saya tanyakan berarti yang dikatakan tidak waras lagi, lalu kerasukan sama setan Beelzebul siapa? Bukan Yesus. Dibantah, Jelas saya bantah bangku. dibantah. Bukan Yesus. Dengarkan bang. Di ayat ini dengarkan bang. Bang. Memang luar biasanya Di mereka ayat teman-teman. ini Bibirnya Yesus pun berkata dia menetapkan murid-muridnya. Udah, dia Oke, menetapkan lalu di nomor 23-nya, 24-nya yang Yesus berkata, yang mau diambil bagaimana? itu ini kalau kita berbicara di ayat ini bukan Yesus tapi Yudas Iskariot sebagai pengkhianat. Yudas pula itu. Jelas. Jelas. Pula Yudas ya. Karena Yudas Iskariot lah yang kerasukan setan. Sambung ya. Iya, saya pastikan nggak ada namanya yang memberikan kesembuhan mujizat bangku bisa dikalahkan setan. Ambil ayat dulu yang di mana dalilnya ayat kami itu bahwasanya Yesus itu terkena sihir dan dikalahkan Itu setan. tadi. Mana? Tidak, Markus tidak. 31 tadi. Di sini berbicara bangku, di sini berbicara di ayat ini Yudas Iskariot lah yang dirasuki setan sehingga dia menjual belikan Yesus. Di ayat berapa ada nama Yudas? Di ayat berapa? Seterusnya, bla 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 bla. Artinya begini bangku, ambil dalilnya kalau abang mau menyerang saya dengan ini, Di ayat abang berapa salah. ada nama Yudas? Sementara Di ayat berapa? sebelumnya Yesus adalah ditunggu orang banyak untuk melakukan kesembuhan dan mujizat. Ayat berapa ada nama Yudas Namboru dalam Markus 3:21 itu tadi atau Markus 3 dari nomor saya 15 mau sampai ambil 23. bahwa saya Di Yudas mana ada nama Iskariot itu Yudas? dimasuki oleh setan. Iya. Apa? Saya mau ngambil ayatnya bahwasanya Yudas Iskariot itu dirasuki oleh setan. Mau saya ambil. Saya tahu kalau itu ayat itu Ya saya tahu. udah, itu Yang saya berbicara tanyakan, mulai dari ayat di dalam ini, Markus bangku. 3, di dalam Markus 3 tadi dari nomor 15 sampai 23 ya, siapa di mana ayatnya Yudas dikatakan kerasukan? Di mana? Saya begini, bertanya dulu sama abang. Kok bertanya? Begini, yang menjual Yesus itu siapa? Saya Oke, taunya abang. yang menjual Yesus itu Yudas. Sekarang saya tanya ya. Ya. Saya tanya. Nah. Sekarang saya tanya. Kalau Yesus tidak jual Yudas, jadikah Yesus disalib? Bagaimana? Kalau Yesus, kalau Yudas tidak menjual Yesus, jadikah Yesus disalib? Jadi juga. Loh, faktanya kayak mana Bang ceritanya? Nah, udah. Gini bang, Jadi juga lah. dengarkan bang. Udah. Kan Kalau kita memang ini, jadi. dengarkan Kalau dulu bang. memang Kita benar. ini kan saling Dengar dulu, menjelaskan Namboru. Injil ya. Tunggu dulu, dengar dulu Namboru. Kalau memang Yesus disalib tidak dengan Yudas menjual Yesus, kasih ayatnya di mana Yesus disalib tanpa penjualan yang dilakukan Yudas terhadap Yesus. Kasih ayatnya di mana? Oh. Nanti Mana? kalau saya tunjukkan ayatnya gimana? Jangan abang membantah ya. Ya di mana? Di mana? Tanpa dijual Yudas ya, Yesus itu disalib di mana ayatnya? Oh, oke. Saya tunjukkan bangku ya. Karena Iya. sebelum lahir pun Yesus ke dunia, sudah itu dinubuatkan harus Saya nggak tanya itu, disalibkan. Namboru. Ya tunggu sebentar Yang bangku. saya Kita harus tanyakan, menunjukkan ayatnya sama abang nih supaya Tapi, bisa dicerna. Kalau nggak ditunjukkan ayatnya, abang ini kayaknya apa? nggak nyambung sih. Abang aja nggak nyambung. Ya, Abang agama yang ngotot paling bilang itu oke. Tuhan kami itu iblis. Nggak ada iblis Tuhan kami. Abang aja ngotot. Nggak ada namanya Kenapa? iblis itu berkuasa bagi orang Kristen, bukan? Jangan lari Ya. kemana-mana, Namboru, jangan melebar Ya. dulu. Jika tanpa konspirasi, iblis merasuki Yudas dan menjual Yesus dengan 30 keping uang perak, ya, bisakah Yesus itu disalibkan? Jadikah Yesus disalibkan? Atau terjadikah penyalibannya Yesus? Jawab. Bentar bangku.
Iya, dimatikan orang ini akalnya, ngeri kali. Enggak ada. Saya enggak ada pernah. Kita sesuai dalil aja. Sedikit pun saya tidak gentar loh bangku. Karena saya enggak merasa mengimani iblis sebagai Tuhan kita ya. Ini tadi ada yang piti saya. Yesus kami itu anjing, monyet, segala macam bla bla. Itu nasihatilah bangku agama abang itu. Jangan ngomong gitu, nanti kena ban. Yang abang buatlah dari live abang itu. Kayak gitu, nanti kena ban. Kurasa Mama Is Margaret ini ya. Mana ayatnya? Bentar bangku. Lama kali. Iya, kita kan harus kuat ini bang. Kalau nggak di detail kali nanti abang itu payah berdebat sama abang itu. Ya mana? Lama kali. Iya, abang juga tadi lama kok sampai setengah jam saya tunggu. Ya kan lu gara-gara habis paket Ya, aku. Ya, gantian dong, makanya pakai modal bang. Kalau live itu live seperti ini lama. Pakai modal. Udah. Pakai modal, jangan dikit-dikit ngisi pakai bang. Coba abang buka dulu Matius 1 ayat 21 situ. Lukas 2 ayat 11. Yang mana ini jadinya? Dua-duanya abang buka. Matius 1:21. Iya. Ya, coba abang baca di sana. Ini tentang kelahiran Yesus ini nggak nyambung sebenarnya ini. Kenapa nggak nyambung? Sebelum lahir Yesus itu udah dibuatkan itu harus diserahkan harus diserahkan untuk menebus dosa manusia. Kenapa nggak nyambung? Apa dalilnya abang bilang nggak nyambung? Abangnya aja nggak nyambung karena nggak satu iman gitu loh. Enggak, pertanyaanku apa rupanya tadi Namburu? Di mana dalilnya bahwasanya kalau tidak dijual Iskariot dia disalibkan. Sebelum dia mengumpulkan, dengarkan bang ya, sebelum Yesus mengumpulkan ke-12 murid-muridnya, sudah terlebih dahulu malaikat turun kepada Maria bahwasanya dia dikatakan akan lahir bagimu juru selamat yang akan dia diserahkan untuk menebus dosa umat manusia. Berarti sebelum pun Yudas Iskariot dimasuki setan, dia udah akan diserahkan bang, sudah akan diserahkan menebus dosa abang dan dosa aku gitu. Yang dihadapi itu orang nggak waras. Iya, memang kalau kita nggak seiman bang, memang sama-sama nggak waras. Saya aja. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di mana di sini? Kan? Dan mana penyelidikan? Lanjut ke Lukas 21 ayat 11. Lukas 1 ayat 11. Lukas 21 ayat 11 tadi. Apa ada ini? Nih. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi apa? Baca terus bang. Ini dah aku baca dah. Ya dibaca sampai habis. Nanti kita ketemu Hal-hal yang sama mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit ya Allah ya Tuhan. Coba yang tadi ayat. Coba abang kaji dulu. Coba abang sebagai yang mengerti bahasa, coba abang memahami apa makna dari Injil ini. Coba. Makna Injil mana? Yang abang baca tadi, yang abang berarti kan, tadi kan ada yang dikatakan di situ tadi kan bang, ada kan? Dikatakan? Akan lahir bagimu anak yang tunggal akan diserahkan untuk menebus. Berarti dia dengarkan. Matius tadi itu berkata bang, dengarkan dulu bang. Matius 1:21 gak kayak gitu bunyinya. Dengarkan. Matius tadi itu, coba bang baca dulu biar gak gitu bunyinya. tadi
tadi kan baca dulu Matius tadi tuh, baca ulang dulu, baca. Dia Biar saya artikan dulu. Enggak. iya Matius akan tadi aku tuh coba abang baca dulu. Abang baca dulu Ini yang aku tadi tuh. Ini aku baca. Iya Iya, akan baca mengandung ulang, baca seorang ulang. anak laki-laki dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Itu isinya. Gak ada bilang anak yang tunggal. Tunjukkan dulu tadi apanya biar ditengok-tengok orang. Coba isinya tadi baca ulang. Udah hafal aku itu banyak bunyi. Tidak. Ya. Kan tadi kan dikatakan di situ untuk menebus dosa manusia kan? Iya, menebus Nah, dosa tahu manusia. nggak abang artinya itu untuk menebus dosa manusia itu? Tahu nggak abang artinya itu? Oke, sekarang saya Berarti tanya. dia akan Saya tanya. diserahkan pada waktunya, dia akan diserahkan, akan disalibkan. Oke. Sekarang saya tanya, ketika Yesus menebus dosa, kepada siapa dosa ditebus? Tadi abang baca kepada siapa? Gak ada dibilang apa kepada siapa. Nggak mungkin. Ya Allah ya Tadi kan Tuhan. katanya kan untuk seluruh dunia kan? Yang saya tanyakan, ini saya baca lagi ya, kita baca aja lagi ya. Nyaris teman-teman ya, nggak waras. Matius 1:21 ini kita buka ya. Nih saya bacakan ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya kan? Menyelamatkan umatnya dari dosa. Sekarang saya Umat tanya, itu apa? Sejenis apa umat itu? Umat itu apa? sejenis kupu-kupu. Itu abang berdosa umat itu. Coba abang artikan dulu umat itu apa? Yang saya tanyakan. Enggak, saya bertanya umat itu apa? Artinya itu apa umat? Umat itu sejenis kupu-kupu. Coba ambil dalilnya umat itu sejenis kupu-kupu mana? Jadi? Gara-gara gak ada yang lain teman-teman, gak ada yang lain. Bukan. Kan tadi kan udah dikatakan untuk semua umat. Berarti umat itu apa? Nggak Gak mungkin ada dong semua umat di untuk sini. si Anita, untuk mami Purba, untuk ini. Bukan seperti itu. Kitab itu dikatakan untuk semua umat. Berarti abang Sekarang umat saya enggak? tanya, Namburu Enggak, gini, saya mau Namburu. tanya dulu. Apa? Abang itu umat atau enggak? Bukan, aku bukan Jadi umatnya apa? Yesus. Abang bukan. apa? Enggak, abang apa? Saya manusia. Hewan. Enggak, abang apa sekarang ini? Umat atau hewan? Apa? Abang sekarang umat atau hewan? Saya manusia. Bagaimana dikomparasi antara Manusia umat itu dan dikatakan apa? Manusia itu dikategorikan apa? Kalau di Muslim itu apa? orang-orang beriman? Nah, orang-orang beriman itu berarti kan umat kan? Kami ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kan umat juga kan, abang kan? Umat kan? Iya, umatnya Yesus yang Nggak ada parutannya. dikatakan di kitab kita tadi itu yang abang baca Matius tadi itu untuk umat Islam atau Kristen, nggak ada. Untuk umat kan? Berarti umat itu dunia. Berbicara Iya. kepada dunia. Ini kita baca Lalu datanya ya. yang abang bantah ini apa sekarang? Abang aja. sekarang saya tanya, abang umat atau gimana? Atau hewan? Aku buka ya, aku Abang buka kan ya. umat kan? Nih, Umat, enggak seluruh umat manusia. Muslim enggak. kan umat juga kan? Ini Bunda Boro, di sini tidak ada Ah. kata manusia akan menyelamatkan umatnya. Ya udah umatnya itu. Saya bertanya dulu, abang umat atau bukan? Nah, sekarang kita kaji siapa umatnya Yesus. Kita buka Matius 15:24. Ini umatnya Yesus. Matius Mana? 15 ayat 24. Nih. Coba. Ini umat Yesus ini. Nah, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, terus abang memaknakan ayat ini bagaimana? Yesus itu, umatnya Yesus itu adalah domba-domba dari Bani Israel. Saya bertanya Itu dulu. umatnya Yesus. Saya bertanya dulu sama abang. Abang keturunan apa? Sekarang saya tanya, Namboru itu umatnya Yesus enggak? Jelas dong, saya umatnya Yesus, pengikut Yesus yang menyertai Yesus. Berarti Namboru domba. Ya, tahu apa artinya domba itu? Bukan Enggak, berarti berarti Namboru dikatakan domba. binatang, bukan. Abang jangan salah penafsiran. Jangan bilang gitu, Itu hewan ibarat bilang. kata.
Katakan hewan, Ibarat katakan kata, hewan. bagaikan domba yang hilang. Berarti Iya. domba yang hilang itu yang sesat, itu perumpamaan. Iya, berarti- Artinya manusia berarti- yang tersesat. Contoh-contoh yang Iya. ke KPKP, membunuh Aduh, ataupun kakek gue ini kena ban ini. Vulgar kali kata-kata dia. Berarti Namboru itu domba. domba itu bukan dikategorikan katanya kita itu binatang, bukan. Itu perumpamaan. Aduh, hewan juga. Nah, abang ngerti nggak perumpamaan? Setiap Hewan, kitab katakan itu hewan. ada perumpamaan. Katakan hewan. Nah, sama dengan halnya Nabi Muhammad itu orang sakit datang disuruh Udah kita cari dulu oten yang lainnya ya. Yang waras lah ya. Ada nggak ini? Nela Sinaga, selamat bergabung Nela. Sabar dulu lah Namboru. Nela Sinaga. aku ini bingung abang karena Nela, sabar dulu lah. Nela Sinaga. Halo Nela. Oke, Palito, selamat bergabung Palito. Halo. Ya, Islam Kristen. Selamat sore. Ya, Islam Kristen. Halo, selamat sore. Iya, Islam atau Kristen? Ya, selamat sore. Ya Allah, ini lebih Halo. Agamamu apa, Palito? Agamamu apa? Palito? Agamamu apa? Ya, kamu tahu itu. Saya Kristen. Oke, Kristen. Kristen, lagi Pak Faru. Ya. Diskusi kita, Dinda Palito. Sejak kapan kamu manggil saya Dinda? Kan panggilan pun jadi masalah. Salah dong. Ya sudah on cam lah kamu, biar aku tahu kau lebih tua dariku atau tidak. Bukan masalah tua atau tidak. Masalahnya Jadi- nih kembali ke ini dulu. Udah ke persoalan aja. Kamu Ya berani? sudah, nggak apa-apa saya panggil kamu Dinda kan. Terserah lah. Ya sudah, oke, kita kaji temanya Dinda ya. Di dalam Lukas 4 nomor 41 ya, ketika setan-setan sibolis-sibolis keluar dari tubuh manusia, ya, mereka memanggil Yesus dengan sebutan anak Allah. Ya, ternyata Yesus itu marah dan membentak mereka. Siapa itu? Sibolis-sibolis itu tadi. Nah, di dalam Lukas 4:41 ternyata sibolislah yang pertama kali mengolok-olok Yesus dengan perkataan anak Allah. Kenapa aku katakan olok-olokan? Karena ternyata Yesus marah di panggilan Allah. Aku adalah Mesias, kata Yesus, bukan anak Allah. Sekarang saya tanya, di dalam iman Anda, Yesus itu anak Allah bukan? Sesuai yang tertulis di inilah di Injil. Iya, dalam iman Bukan Anda, apa. Yesus itu anak Allah enggak? Iya. Iya, berarti sama kan imanmu sama setan kan? Ya kan, berarti kau pun mengolok-olok Yesus kan, sama kayak iblis kan? Karena cuma iblis yang mengolok-olok Yesus dengan perkataan anak Allah. Makanya saya bilang, imanmu itu merupakan penggiringan dari iblis. Tunggu dulu, Faruk. Sebelum ke sana, siapa tadi yang ini yang kamu turunkan itu? Namanya tentang Beelzebul itu? Si Namboru lah, lupa aku namanya. Kenapa rupanya? Dari Markus berapa tadi tuh? Markus 3 nomor 21 sampai 22. Udah terima dia teman-teman. Imannya Ini apa selaras maksudnya? dari perbuatan iblis. Terima dia. Intinya apa? Apa yang kamu persoalkan dari situ? Iya. Yesus dikatakan kerasukan Beelzebul. Oh, dikatakan Yesus itu Tuhan bukan? gini, Faruk ngerti nggak bahasa Yesus Indonesia? Tuhan bukan? Suaranya si Palito Ngerti betul kali. nggak bahasa Indonesia, Faruk? Ini bahasa Iya. normal. Yesus itu Maksudnya Tuhan. rangkaian bukan? kalimatnya Pak memahami nggak? Jangan ini. Ini banyak loh yang typing di bawah itu kau bodoh-bodohi.
Yang benar jangan aja. bilang Pak. begitu nanti kena ban. Longor-longorin, bilang aja Ya, longor-longorin. longor-longorin, kau pau-pauin gitu. Ya udah. Nah, Oke, sekarang saya tanya, Yesus baca itu dulu dalam yang Anda, ini. Artikan dulu bahasa Indonesia itu supaya yang typing di bawah itu pengikut-pengikutmu yang longor-longor itu jangan makin tersesat. Kenapa permasalahkan netizen? Saya Kamu kalau nggak suka dipermasalahkan sama dong. netizen Itu ya kamu kalian berani typing buka ini aja. kan ngasih edukasi. Kan? Kamu kalau nggak Seharusnya. suka sama netizen, kamu udah diskusi sama netizen di Nah, bawah. Jangan saya bawa ini netizen interaksi di dengan sini. ini dulu, si Faruk dulu, si Faruk ini. Ayo, Makanya, Faruk. Ya udah, Ngerti jangan nggak kau bahas bahasa Indonesia, netizen. Yes. Dinda Palito, kalau udah sampai di atas, jangan tengok typingan. Aku aja pun nggak baca typingan. Orang ini matamu memplototi ini terus. Ini makanya kamu Ya nambah dulu diplototinya pemahamanmu. kau. Tapi kau nggak Ilmu open tambah cam. dulu. Jangan Fokus. live terus di ini di TikTok tanpa ini. Makanya yang fokus kamu hati live kau di TikTok baper. nambah pemahamanmu. Kalau Ayo kau ini nengok dulu baca typingan, nanti dulu, kau baca baper, pahami Dinda. dulu kalimatnya. Konteksnya apa itu Faruk? Oke, di dalam Jangan Markus kau 3:21. longor-longori, kau Dengar ini dulu tuh. baru jawab. Itu netizen ya. Ayo. Di Ayo, dalam baca. Markus 3:21 mereka mengatakan Yesus itu kerasukan Beelzebul, betul? Ya mengatakan kan. Nah, Ya, mereka mengatakan Yesus itu kerasukan Beelzebul, betul? ya coba lanjut ayat 22. Oke, Yesus itu Tuhan bukan dalam iman Anda. Hah? Tuhan bukan? Tentu. Tentu, oke. Apakah mungkin manusia melesengi Tuhan, mencandai Tuhan, mengolok-olok aja- Tuhan dengan Faruk mengatakan aja sekarang Tuhan kerasukan mengolok-olok. Beelzebul? Faruk aja sekarang aja dalam detik ini mengolok-olok. Sekarang kok saya nanya tanya, lagi? saya tanya. Kok Saya tanya. nanya lagi apakah manusia mengolok-olok Tuhan ya? Anda aja sekarang mengolok-olok. ketika mereka mengatakan Yesus itu kerasukan Beelzebul, benar gak itu? Wrong, cair maksudnya. Tentu dalam konteks ini kan enggak kan? Itu kan mereka menganggap kan? Iya, Jadi saya tanya, benar nggak? Ketika mereka mengatakan Yesus itu kerasukan Beelzebul, benar nggak itu? Ya tentu enggak. Tidak benar Om. kan? Tidak benar kan? Dari konteks di nas ini kan enggak. Baca. Iya, dulu, tidak ya, benar Faruk. kan? Iya, Kamu tidak pahami benar. dulu bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya tanya, apa tujuan mereka mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul? Karena nggak paham sama seperti Faruk saat ini. Tidak, karena mereka mengolok-olok. Iya justru karena itu seperti ini juga Anda juga mengolok-olok Baca kan? di nomor Karena kau 25, nggak paham. 23 sampai 25. Orang di darahmu mengalir sesuatu yang nggak benar. Di darahmu mengalir sesuatu yang nggak benar sehingga kamu mengolok-olok terus. Kok Sampai cerita kapan juga? darah? Aduh. Makanya kecilin dulu yang nggak benar di darahmu itu, yang mengalir di darahmu itu supaya kamu sedikit mengerti. Ya, Nanti kok minum? mulutmu itu minum. Loh, karena kalian dibolehkan, diperintahkan makan daging manusia, minum darahnya. Ya, benar, darah Yesus. Ya. Nah, Yohanes 6 nomor Itu perintahnya. 53. Oke, itu kembali Boleh dulu nggak ke kalian konteks makan ini. daging manusia, Faruk. minum darah? Woi, Boleh nggak? Faruk. Ini, baca dulu yang benar. Ayat 22. Ya udah, kan udah kita baca kan. Baca dulu sekali lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Nah, Dengan penghulu setan ia mengusir setan. oke. kan pendapat Yang ahli-ahli mengatakan dia Taurat. kerasukan Beelzebul, Ya, ahli yang Taurat. mengatakan dia kerasukan, dengar tidak? Yang mengatakan dia kerasukan Beelzebul siapa? A. Ahli-ahli Taurat. B. Dirinya sendiri. Ya, ahli Taurat dong. Gak ada jelaskan. Ahli Taurat kan? Ngerti Nah. gak kau bahasa Indonesia? Benar. Oke, lanjut. Benar ahli Taurat. Sekarang saya tanya, benarkah Yesus itu kerasukan Beelzebul? Tentu tidak. Kau baca dulu ayat Tidak, selanjutnya, ayat oke, 23. tidak benar. Oke, Ayat 23. tidak benar. Jika Baca ayat Yesus tidak 23, benar, Faruk. jika Yesus tidak benar-benar kerasukan Beelzebul, apa tujuan dari ahli Taurat mengatakan dia kerasukan Beelzebul? Karena dia nggak paham, nggak Karena dia kenal Yesus. mengolok-olok, Dinda. Ya, sama seperti Anda. Dia Sama lah seperti kau. mengolok-olok. Udah, Pak. Sama seperti kau. Iya, mereka Udah baca dulu ayat 23.
Baca dulu ayat 23. Aku pelintir-pelintir. Mereka itu mengolok-olok Yesus. Kalau Yesus manusia, wajar manusia diolok-olok. Sekarang saya tanya, Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan saya, Ya, Raja pantaskah saya, Tuhan? sama Pantaskah seperti Tuhan itu Anda. diolok-olok? Ya, sama seperti Anda. Ini sekarang kau manusia enggak? Manusia kan, kau mengolok-olok Yesus juga kan? Sama lah seperti Siapa itu. yang mengolok-olok Yesus? Kau sepanjang live kan mengolok-olok Yesus kan? Di mana perkataanku yang mengolok-olok? Di mana? Ini datang hujan berkat di sini. Jadi agak Gimana? berisik. Saya ke dalam dulu nih. Dah. Ayo. Baca dulu ayat 23, Faruk. Jangan mengolok-olok aja kerjamu. Di Sama mana? seperti Yang yang mana? Taurat. Yang mana perkataanku yang mengolok-olok yang mana? Bagusan juga sama lah seperti ini, nggak paham kau. Mana? Ayo. Yang Baca mana dulu ayat perkataanku yang 23, mengolok-olok? Faruk. Ah. Hah? Oh, botak. Baca dulu ayat 23. Ngerti nggak kau bahasa Indonesia? Iya, jangan kau fitnah aku. Tadi Nggak Nabul memfitnah, emang nggak botak kau kan lagi botak sekarang kan? Enggak, kau Fitnah emang bilang aku fitnah itu. mengolok-olok. Dengar dulu, Pak Dito, dengar dulu pelan-pelan kita Pak Dito ya. Kalian jangan fitnah aku, Ah. Nambur tadi fitnah aku. Dia bilang aku diberikan nyawa Yesus. Sementara sampai detik ini aku nggak ada terima nyawa Yesus. Ya justru itu lah, di situ lah letaknya kan? Nah, Sama seperti ahli-ahli Taurat ini. fitnah namanya. Anda yang memfitnah. Maksudnya yang bilang aku menerima. Sebenarnya saya belum mengatakan Anda, Faruk, kamu belum memfitnah, cuman nggak Gimana? Tunggu dulu, jangan di mute dulu dia moderator. Jangan di mute dulu. Kita harus sabar teman-teman ya, karena mereka ini langka teman-teman. sama seperti ini. Sebenarnya saya belum tentu belum mengatakan kalau Faruk sekarang mengolok-olok Tuhan karena sama dengan pemahamannya ahli-ahli Taurat. Jadi kalau pertanyaanmu tadi, kenapa bisa manusia mengolok-olok Tuhan sementara Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan? Kenapa bisa diolok-olok? Ya karena Saya belum tidak paham kan, sama lah sepertimu. Saya Seperti tidak Faruk. mengatakan kenapa. Saya tidak bertanya kenapa Tuhan diolok-olok. Yang saya tanyakan, apakah pantas Tuhan diolok-olok? Harusnya tidak pantas. Tidak pantas. Tapi karena mereka longor, kau seperti kau botak. Ya. Dengar dulu Dinda, dengar dulu Dinda. Nah, Jangan kau setelah bilang aku main fitnah ya. Memang kau Ya, setelah kondisi botak itu- sekarang kan ya, nggak apa-apa. Setelah itu kita baca di nomor 23 sampai seterusnya. baca, Ketika bacalah. Yesus dikatakan Saya mau tidak baca. waras lagi. Ini aku baca nanti, aku baca bentar. Ada. Aku narasikan dulu. Ketika Yesus dikatakan tidak waras lagi. Jangan narasikan, baca teksnya dengan benar. Ya, ini dibaca. Ya baca dengan benar, jangan Yesus- narasikan gitu loh. Ya, ketika Yesus dikatakan tidak waras lagi, apakah dia membela diri atau apakah dia menjawab dengan jawaban yang nyambung? Nyambung nggak jawaban Yesus kita baca? Nih ya. Nyambung nggak ketika dia dikatakan tidak waras lagi? dia kerasukan ke situ? Bagi orang Nyambung yang IQ-nya mungkin di bawah 100 nggak nyambung. Dengar, kita baca ya dari nomor 20 Tiga lah. nomor 20 Markus 3:21 sampai 25 aja. Nah, ini nyambung nggak ya? 23 aja lanjut. Yesus memanggil mereka setelah ahli-ahli Taurat Ini gue baca mengatakan ini dia adalah Beelzebul, kerasukan setan, Ini. maka ayat 23 ayo lanjut. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi, ya. Dan ahli Taurat yang datang ya dikatakan mereka tidak waras lagi, kaum keluarganya dia mengatakan tidak waras lagi. Nomor 22 dan penghulu seton dan ia mengusir seton. Nah, ini jawab Yesus ya. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Tengok ya, nyambung nggak ini ya? Tengok ya, nyambung nggak ya? Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Malah ngaku iblis dia. Itu Kalau letaknya, suatu Faruk. kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak akan bertahan. Ngomongin kerajaan lagi dia coba. Pantas dibilang gak waras lagi. Coba ini. Dan itu yang nanti nomor 24 lagi. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Nomor 25. Dan jika suatu rumah tangga lagi ini. Waras nggak coba? Waras nggak?
Waras nggak? Jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan, coba lah. Waras nggak? Bagi seperti Anda, Faruk, Faruk. Bagi yang nggak memahami secara keseluruhan, ya yang nggak waras sama seperti kau. Iya nggak nyambung. Ya, nggak nyambung ke orang sepertimu yang di aliran darahmu Gini loh. mengalir yang nggak benar. Dia Ya, diam dulu, Palito diam dulu. Itu istilah ketika aku katakan, itu kau masih waras atau nggak waras lagi? Jawabnya apa? Masih waras. Nah, cukup kan dengan mengatakan aku masih waras. Ini ketika Yesus dikatakan kaum keluarganya tidak waras lagi, dan ahli-ahli Taurat mengatakan dia kerasukan Beelzebul, malah dikatakan jika kerajaan, dengar Faruk. jika rumah Iman tangga- kekristenan, biar tahu Siapa kamu yang belajar ngomong dulu ya. kerajaan? Itu tentang kerajaan. Ya, tentang kerajaan. Siapa Karena kamu ngomong tadi rumah ngomong tangga? kerajaan, tentang kerajaan, ya. Wah, kok tentang kerajaan? Malahan perkataan dia seakan-akan membenarkan perkataan kaum keluarganya mengatakan dia tidak waras lagi dan kerasukan Beelzebul. Hei, Faruk, Karena nggak Faruk. nyambung dia ngomong. Faruk, dengar dulu. Dah, cukup sampai di sini ya. Karena memang apapun nas yang saya ambil, dalil yang Kok nangis kau? Nggak nyambung itu kan? Faruk. Apapun dalil yang mau saya sampaikan, karena di darahmu mengalir yang nggak benar, nggak bakal ngerti kau, Faruk. Oh, ibu tahu ya, cukup ya. Saya Nangis kan? Nangis. Nangis Palito, nangis. Persoalannya di situ, Palito. Manusia aja ketika dikatakan gitu kan, kau waras apa enggak? Dia bilang waras. Ini ketika kaum keluarganya mengatakan dia tidak waras lagi, terus ahli Taurat mengatakan dia kerasukan Beelzebul, malah dia bilang, jika suatu kerajaan, jika suatu rumah tangga, siapa yang ngomongin kerajaan? Siapa yang ngomongin rumah tangga? Nggak ada yang ngomongin kerajaan sama rumah tangga, Dinda. Wajar lah dibilang nggak waras lagi. Orang nggak nyambung. Oke, kita naikkan lagi yang lainnya. Tap-tap layar teman-teman ya. Tap-tap layar ya. Love orange-nya kalau ada teman-teman. Oke, I'm Sirait, selamat bergabung. Selamat sore, Os. Iya, Islam Kristen. Kristen lah, margaku aja ada Sirait. Kok ribut kali suara angin? Kok di atas kayu salib ya? Aku lagi di bandara, Hos. Biasa namanya pilot. Lagi di bandara, pilot. Oh, kupikir lagi di atas kayu salib kau. Soalnya suara angin. Nunggu lepas landas nih 5 menit lagi. Oke, diskusi kita, Dinda. Siapa adekmu? Ya udah Namboru, diskusi kita Namboru. Siapa nomormu? Panggilan aja masalah. Makanya aku bilang teman-teman ya, aku punya TPA loh teman-teman. Aku terkadang merenung aku gini, ya Allah kok gini kali lah hidupku ya. Pagi sampai sore, diam dulu Dinda, diam dulu. Botol kali kau. Nggak mau aku. Pagi sampai sore aku menghadapi orang yang nggak berakal, ya kan? Dari malam, dari maghrib sampai malam, aku menghadapi anak-anak TPA yang belum berakal, wih. Gini aku, nggak nyambung. Pagi, siang, sore, malam yang kuhadapi orang-orang yang nyambung. Kalau malam oke lah, anak-anak yang kuhadapi kan, jadi belum sempurna akalnya kan. Ini udah tua, weh, udah tua. Udah pandai dia naik pesawat katanya. Gak pernah nyambung dia ngomong. Makanya aku bilang ya Allah berat kali lah ini aku rasa. Kok nggak percaya kau datang kau ke Sepinggan nih, datang ke Sepinggan. Datang kemana aku? Ya kan kau penasaran aku pilot atau enggak ya kan? Datang kau ke Bandar Sepinggan, aku. Aku nggak mau tahu kau mau pilot atau apa. Yang jelas aku nggak mau jadi penumpangmu.
Gimana lah kau jadi pilot? 1+1+1 pun kau tak tahu. Ya karena karirmu itu nggak sebagus karirku. Enggak, Oke, aku kita juga uji belum. ya. Kita uji ya. Oke, Yesus itu Tuhan bukan? Definisi Tuhan kamu tahu gak? Iya, Yesus itu Tuhan bukan. Terserah kamu memahami Tuhan itu apa. Terserah. Saya nggak mau Kamu bahas itu. bertanya Terserah Tuhan, kamu tahu gak definisi Tuhan? Terserah. Aku nggak mau bahas itu. Terserahmu memahami definisi Tuhan itu apa. Terserahmu. Kamu tahu gak definisi arti Tuhan? Jawab Saya dulu. Baru bilang kau bertanya. terserah kamu mendefinisikan Tuhan itu apa. Terserah kamu. Yang saya tanyakan, Yesus itu Tuhan bukan? Kamu tahu definisi Tuhan nggak? Makanya kamu menanyakan Lalu arti dia Tuhan. teman-teman kan? Nggak usah dibikin, kayak menutupi kebodohanmu. Makanya saya tanya, Yesus itu Tuhan bukan bagimu? Kamu bisa bicara Tuhan, tahu definisi arti Tuhan nggak? Kalau nggak, biar wajarkan dulu kau bahasa Indonesia. Mana jadi pilot kayak gini nih? Botol bang, botak tolol. Ya mana jadi pilot kayak gini? Kalau orang botak itu rata-rata pintar, keras Nanti berpikir, belok botak kiri, tolol. dikasih pemancar kan? Si Raid belok kiri, belok dia ke kanan, ditabraknya lah menara Eiffel. Ini. Orang botak itu biasanya Bang Paro, botak itu tolol. tapi Bang Paro, aku belum pernah dengar pilot agama Kristen, belum pernah dengar. Belum pernah aku dengar pilot agama Kristen. Pilot Siapa itu yang bilang? aku tahu Islam. Permainanmu Ada. kurang jauh. Pilot Permainanmu ada. kurang jauh. Pilot Ada. ada. Pilot Permainan ada yang kurang jauh, Kristen. Cis. Pilot ada. Aku ada. percaya, aku tahu pilot ada yang agama Kristen. Tapi setauku pilot nggak ada Dengar. yang longor kayak gini. Emang Nggak ada yang longor kayak gini, longor. biasanya Ya, botak jangan itu pandai berpikir, ini kok botak oto. Makanya aku tanya sama kau, Dangkal kali Yesus otakmu. itu Tuhan nggak menurut dalam imanmu? Makanya perbanyak makan daging babi, jangan belum Nggak nyambung kan? Tandai we, tandai pilot we, jangan mau naik pesawat deh we, longor nih. Bukan pilot dia, bukan. Bukan dia ini kerja proyek gitu dia. Israel, Israel. Oh botak, Iya, Yesus Tuhan bukan? jawab dulu. Kau bertanya Tuhan, tahu definisi Tuhan nggak? Biar wajarkan kau bahasa Indonesia. Terserah kau memahami arti Tuhan itu apa, terserah kau. Aku nggak mau bahas itu, terserah kau. Ya. Dalam pemahamanmu tentang definisi Tuhan, Yesus itu Tuhan bukan? Sini aku yakin aku lebih pintar dari kau. Mau dari segi pendidikan formal, non formal aku lebih pintar. Yang wajar. Banyak kali cakap Mbah. Nyambung pun enggak pada ngomong. Banyak kali cakap. Dari nyambung. Gimana? Ya udah, kalau memang kamu lebih pintar dari saya, simak ke Dinda ya. Simak pertanyaanku ya. Yesus itu Tuhan tidak dalam imanmu? Kau tahu arti definisi Tuhan nggak? Terserah kau memahami definisi Tuhan. Jawab dulu. Pertanyaanmu itu aja dulu. Jawab dulu, baru ku jawab pertanyaanmu. Terserah kau dalam mendefinisikan Tuhan, terserah kau yang kutanya. Dalam pemahamanmu tentang definisi Tuhan, Yesus itu Tuhan bukan? Memang susah bicara sama Dali ini, susah. Longor. Itu apa itu mata? Sakit kau. Ada pula pilot, public speakingnya pun berserak coba. Bang Paro, ada mama 2 anak. Ibu 2 anak. Yang lain gak ada? Nggak ada. Udah kabur pun dia, ibu 2 anak. Yang lebih waras sikit-sikit nggak ada yang sikit-sikit. Tunggu dulu ini. Tunggu dulu, ini Ustadz Kainama. Coba kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Ustadz Kainama, bener? Selamat sore, aku bukan Ustadz Kainama penipu ya, bukan. Wah, pakai nama Kainama, kirain Ustadz Kainama. Bukan Oke, Ustadz Islam Kainama Kristen, penipu, ya. lulusan Haifa, bodoh lagi. Nah, bukan itu. Ya. Dinda Kainama, Islam Kristen.
Kristen, bukan Islam, bukan Islam, agama tolol. Bukan agama Kristen aku. Kristen Agama dia Bang Faru. bukan agama Islam, bukan agama teroris aku. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa yang nyuruh kamu nyembah Yesus? Ya, yang menyuruh Yesus, Alkitab lah yang menyuruh Yesus. Aku mana ikut? Di mana diperintahkan kau nyembah Yesus? Ya, Alkitab lah yang mengatakan lah. Di kitab mana? Coba cari di sampul-sampulnya. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang Dan saya siapa yang tanya, percaya di mana kepadaku, Yesus mengatakan sembahlah aku? Di mana? karena otakku itu hanya sembah saja, makanya kau gak cerdas.